yang kali ini nih ya kita mau garap tentang kesehatan healthy ya. Wow. Dan tentunya yang bikin sekarang jadi primadona di mana-mana buat mengantisipasi COVID ya, bertahan terhadap COVID adalah vitamin. Ya, nah, Ya. itu topik yang mau dibawakan oleh Bro Bervik ya. Buat kita semakin penasaran ya. Silakan Bro Bervik, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya ya, dan juga ulang tahun BINUS yang ke-40 ya. Jaya selalu BINUS semakin banyak mencetak orang-orang yang berguna bagi nusa dan bangsa ya, setanah air. Amin. Oke, boleh tolong jadikan saya. Udah bisa share screen kok. Sudah. Oke. Ya, pertama saya mau bicaranya tentang teknologi inside vitamins ya. Nah, nanti setelah itu baru kita kemana-mana. Sebelumnya saya mau bercerita dulu ya. Saya adalah BINUSian 2006 ya. Jadi saya masuk 2002, di mana setelah lulus dari BINUS saya lanjut ke China ya untuk studi ke sana, karena kebetulan papa mama saya juga ada import ya dari produk-produk fashion tentunya gitu ya. Dari China, dari Hong Kong juga gitu ya. Saya sempat membantu gitu ya. Namun terkendala dengan bahasa gitu ya. Dan pada saat itu juga sudah mulai trennya itu bahasa Mandarin itu diperlukan gitu ya. Dan puji Tuhan saya dapat kesempatan untuk belajar ya di China ya. Tepatnya di kota Beijing ya. 2008 saya pulang ya. Namun saya sedikit apa ya, pada saat itu mungkin darahnya masih panas gitu ya. Jadi kalau untuk meneruskan usaha orang tua secara langsung itu kayaknya gimana gitu ya. Saya lebih tertantang untuk mencoba sesuatu yang baru gitu ya. Nah, kebetulan ada saudara sepupu ya, walaupun saudara sepupu ini jauh. Beliau punya usaha ya di Tasikmalaya, di mana kompetitor-kompetitornya itu bisa maju pesat, tapi usahanya dia itu stagnan, gitu ya. Nah, pada saat saya bergabung itu, dia buka pembukuannya laba per tahunnya itu paling cuma 100 juta, gitu ya. Nah, saya ter-challenge, gitu ya. Bagaimana saya membawa perusahaan ini di hal yang baru? Ya udah, akhirnya saya putuskan, saya terjun. Nah, dalam perjalanannya saya banyak sekali belajar gitu ya. Jadi benar-benar berbagai bidang saya pelajari dalam satu perusahaan tersebut gitu ya, dari pembukuannya, dari manajemen stok, dari mengatur SDM gitu ya, dari akuntansinya, dari sampai ngitung uang pun nggak kalah lah sama teller-teller BCA lah gitu ya. Nah, jadi kalau yang udah tiga jari itu lancar lah. Kenapa? Karena setoran dari para customer gitu ya. Iya, kalau misalnya kita ngitung satu begini kan lama. Ini udah 3 jari lagi ngitungnya. Nah, kenapa setoran-setoran dari customer itu ya gepokan ya. Tapi gepokannya bukan 100.000. Gepokannya itu duit 2.000, 5.000 gitu ya. Kenapa? Karena kita bergerak di bahan pangan ya. Contohnya salah satunya adalah kita sebagai distributor Bogasari pada saat itu gitu ya. Nah, jadi tadi kalau misalnya si Shirley bilang gitu ya, bagaimana untuk melengkapi bahan bangunan gitu ya, yang pasti harus komplit, harus lengkap. Jadi one stop shopping. Jadi saat kita mau masuk ke satu toko, kita harus bisa supply segalanya. Jadi misalnya satu sebagai contohnya aku menggunakan produk Bogasari itu sebagai door opener ya. Door opener, produknya bisa masuk. Nah, yang ikut di belakangnya itu hampir semua bisa ikut. Mau dari minyak gorengnya, dari gulanya, dari tapiokanya, dari ajinomotonya, dari bumbu-bumbu segala macam itu bisa masuk. Pasti. Kalaupun misalnya ada plastik juga bisa masuk. Ada air minum pun pasti bisa masuk. Namun saya kebetulan belum sampai ke air minumnya tersendiri ya. Nah, singkat cerita 2014 akhir adalah kepahitan
ya dalam hidup saya gitu ya, yang terbesar ya, di mana setelah orang bilang ya, kalau misalnya kita jatuh semakin tinggi, pastinya semakin sakit gitu ya. Jadi ya pada waktu itu untungnya saya udah merasakan gitu ya. Nah, cukup 2015 awal itu cukup masih terkena syok gitu ya, sampai akhirnya saya mesti memutuskan ini kita nggak bisa begini terus nih gitu ya, harus mencari sesuatu terobosan gitu ya. Udah deh, akhirnya memutuskan untuk pindah ke Jakarta gitu ya, untuk merantau kembali gitu ya. Karena dulu juga sempat kuliah di Jakarta ya, alumni dari BINUS gitu ya. Ya udah, akhirnya kembali ke Jakarta. Apa sih yang saya lakukan? Pertamanya ya sampai jualan galon pun saya jabani. Ya, kenapa? Ya seperti kata kata Bro Pradi bilang ya yang ada aja dulu deh gitu ya. Yang penting ada aktivitas gitu ya. Kalau enggak bisa dikatakan ya bisa gila gitu ya kalau misalnya benar-benar diam terus gitu ya. Karena semakin kita diam menjauhkan diri dari dunia luar gitu ya, kita itu semakin dipenuhi oleh pikiran-pikiran negatif kita sendiri sih gitu ya. Jadi itu yang menghancurkan kita dari dalam. Oke, dari galon akhirnya ya dengan keterbatasan fisik ya lumayan juga ya, capek juga ya, sakit pinggang juga tuh ya gitu ya. Tapi ya karena masih muda oke lah gitu ya. Lalu saya switching ke dunia F&B ya, di dunia F&B ini cukup lumayan gitu ya, nggak sampai kelaparan gitu ya. Kenapa? Kalau misalnya lapar ya tinggal nyomot jualan lah gitu ya, tinggal ambil aja gitu, makan pasti perut kenyang gitu ya. Dan pastinya kalau F&B kita mengusahakan bagaimana jangan sampai ada waste gitu ya. Karena waste itu pasti menjadi satu kerugian. Oke. Nah, akhirnya saya karena keadaan ekonomi pada saat itu, saya benar-benar mengosongkan gelas ya. Saya benar-benar menerima semua peluang bagaimana untuk survive dan untuk make money gitu ya. Nah, saya di sana benar-benar belajar bagaimana ketahanan dana ya. Dari finansial itu harus kita bawa sejauh apa gitu ya. Nah, ada masuklah dari satu perusahaan asuransi gitu ya yang benar-benar membuka gitu ya. Jadi bagaimana kita melindungi dana yang sudah ada, ya seperti kita tahu ya, kita tinggal di Jakarta biaya rumah sakit nggak murah ya gitu ya. Jadi di situ saya mulai oh iya ya jadi dengan dana kecil kita melindungi gitu ya aset tabungan kita gitu ya. Dan saya benar-benar mendalami bagaimana finansialnya di sana gitu ya. Financial literasi ya kalau nggak salah saya ingat ya. Itu jadi saya benar-benar mempelajari bagaimana ketahanan dana 20 bulan ke depan gitu ya. Semakin panjang ketahanan dana kita akan semakin baik. Oke, sekarang kita masuk ke topik. Ya. So, industri vitamin sedang booming. Ya, kenapa? Titik baliknya adalah COVID-19 ya kemarin ya. Kenapa? Karena COVID ini belum ada obatnya. Ya, yang bisa kita lakukan adalah kita pertingkatkan daya tahan imun tubuh kita sendiri gitu ya. Dan kedua, sekarang pun kalau kita mau pergi ke dokter, kitanya yang takut. Ya, jangan-jangan pasien yang nanti yang antri di sana juga pada COVID gitu ya. Nanti saya malah jadi tertular gitu ya. Jadi sekarang banyak sekali orang yang udah sadar dengan vitamin ya. Nah, lalu lifestyle ya dalam beberapa tahun ke belakang ya memang sudah lifestyle-nya sudah lebih ke hidup sehat ya. Nah, kenapa? Contohnya kayak Adi Kitchen ya. Dia sangat booming karena dia menciptakan satu catering yang lebih ke healthy lifestyle atau makanan kesehatan ya. Dia makanannya less oil gitu ya, cuma di grill aja dan banyaknya lebih salad ya. Betul, karena makanan semakin sedikit diproses, kandungan vitamin atau nutrisinya akan semakin maksimal ya diserap oleh tubuhnya ya. Lalu ada functional medicine ya, mungkin agak sedikit kurang familiar di sini ya. Namun kalau untuk di luar Indonesia, contohnya Singapura ini sudah banyak ya. Kenapa? Jadi dokter-dokter tersebut memang merekomendasikan pengobatannya itu dengan vitamin atau dengan nutrisi.
Ya, ada beberapanya itu memang dengan dosis tinggi, tapi tidak sembarangan karena semuanya berdasarkan hasil pengecekan ya. Oke. So, teknologi di industri vitaminnya pastinya harus berdasarkan research and development ya, karena kita tidak mau beli kucing dalam karung. Nah, sebelum itu saya mau ngajak kita nonton dulu gitu ya. Seperti apa sih teknologinya? Ini saya menemukan salah satu ya industri yang menjelaskan prosesnya. Suaranya keluar nggak? Nggak keluar, bro. Masih belum keluar ya suaranya ya? Nggak keluar, nggak apa-apa sih, bro. Ada tulisannya kan teksnya. Paling bro bantu ini aja, Oke, ikut-ikut. sedikit interupsi dari ini ya. Nah. Sambil berjalan. Nah, ini adalah warehouse-nya ya, di mana raw materialnya memang dia kumpulkan ya, dan secara beberapa waktu berkala selalu dicek gitu ya. Kadarnya ini apakah masih sama atau enggak gitu ya. Dan di sana benar-benar sangat steril ya. Dan juga saya sangat amazed sih dengan gimana teknologi mesin ini ya memang semua digunakan. Jadi ternyata bikin vitamin nggak sembarangan, bro ya, susah ya. Nggak bisa. Ya, jadi kalau misalnya kita bicara ya, kalau misalnya saya bikin nasi goreng bisa nggak? Bisa gitu ya. Ada nasi putih, ada daging-daging, sayuran, dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau misalnya seorang chef yang bikin gitu ya, pasti rasanya akan beda gitu ya. Nah, industri vitamin pun begitu. Saya sebagai orang awam, saya punya uang, saya invest sesuatu buat bikin vitamin bisa nggak? Bisa gitu ya. Pertanyaannya apakah vitamin tersebut bisa diserap oleh tubuh gitu ya, atau jangka panjangnya ada efek samping atau enggak, itu menjadi suatu challenge sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bikin sendiri pasti bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya bagaimana efektivitasnya, nah itu belum tentu. Iya, contoh kayak sama-sama vitamin C, tapi vitamin C ada yang mudah diserap, ada yang time release, ada yang enggak gitu ya. Itu aja Iya, hal yang sederhana aja tuh. betul, betul, betul. Nanti juga ada, saya ada sedikit bahas di belakang gitu. Jadi bagaimana cara memilah gitu ya. Nanti silakan tinggal disimpulkan. Nah di sini benar-benar steril. Oh iya, ini kalau yang di sana ini ya, kalau nggak salah ya, kalau kita mau masuk melihat bagaimana proses produksinya itu memang dia open, benar-benar open. Jadi kita bisa benar-benar melihat dapurnya. Jadi kalau kayak kita ke mall-mall kayak open kitchen lah gitu ya. Jadi si chefnya ini benar-benar higienis enggak sih gitu ya. Benar-benar open house. Orang suka bilang katanya kalau minum vitamin itu
lebih baik minum buah yang aslinya gitu. Gimana Saya sih, Bro? setuju. Hah? Saya setuju. Saya sangat setuju. Karena pada awalnya saya pun memang berpikiran seperti itu, gitu ya. Jadi kalau bisa yang alami, kenapa sih harus minum yang sintesis sih, atau yang mungkin kita lebih mindsetnya lebih chemical kimia lah gitu. Kenapa harus minum vitamin sih, gitu ya. Nah, nggak apa-apa, itu sih pilihan. Tapi awalnya saya seperti itu, gitu ya. Benar-benar, aduh, udah mending yang alami aja deh, gitu ya. Bikin lapar ya? Iya, dia bilang apa tuh, per berapa tuh terciptanya berapa juta tablet gitu kan. Memang banyak banget. Dan ini tetap diperiksa ya kadar kepadatan tablet sendiri gitu ya. Contohnya kalau misalnya dia udah nggak padat ya udah pasti langsung ke reject gitu ya. Ada quality control di QC-nya ya? Sangat kencang. Quality control-nya harus kencang. Ya, betul. Ya soalnya jangan sampai orang minum ini buat sehat malah jadi sakit kan gitu kan? Iya, Jadi, harus iya, dijaga iya, prosesnya. betul. Kalau ini adalah pengetesan bagaimana si produk ini bisa larut gitu ya. Nah, dalam waktu 30-40 menit itu mesti larut. Itu selalu dites, betul. Jadi kalau misalnya kita memang benar ke pabriknya, wah ini sih benar-benar lihat botolnya aja gitu ya, produksinya benar-benar pakai teknologi semua loh itu. Kalau bahan berjalan itu apa, griddle ya kalau nggak salah ya. Jadi memang benar-benar setiap bagiannya itu harus presisi. Bagaimana bisa lebih efektif. Kalau kita perhatiin benar-benar kontakless ya, jadi kontak dari manusia itu benar-benar minim ya. Semuanya benar-benar dari mesin, dari robot. Seal bagian luar. Dari warehouse-nya benar-benar kelihatan rapi gitu ya, dan udah berjalan semua ya, tinggal kita input, packaging, alamat, langsung shipping. Keren sih ngelihat relnya begini aja ya. Ini adalah lembaga kemanusiaannya ya, di mana dia
menyumbangkan juga gitu ya untuk beberapa warga yang membutuhkan. Nah, ini keren nih. 100% tenaganya dari panel surya dan ini, dan kalau kata Bro Matius di awalnya ya tentang Tesla ya. Jadi bagaimana baterai itu di recycle ya, dan mereka ya benar-benar merecycle sendiri dan bagaimana bisa menjadi suatu yang eco friendly gitu. Oke, nah itu short video ya tentang industri vitamin ya. Jadi memang benar-benar cukup kompleks gitu ya, karena bukan sesuatu yang mudah juga untuk bagaimana disimplified gitu ya satu proses produksi tersebut gitu ya. So ya kenapa sih vitamin gitu ya? Nah, nanti saya akan bahas juga yang kenapa nggak pilih buah-buahan ya. Kalau misalnya saya pertama adalah sebagai investasi atau tabungan di masa tua gitu ya. Jadi layaknya kita punya ATM, kartu ATM dan punya rekening di bank gitu ya. Kalau kita nggak pernah isi gitu ya, pastinya saldonya akan habis gitu ya. Nah, begitupun juga kadar vitamin dan nutrisi dalam tubuh ini gitu ya. Kita harus isi, kita harus tabung gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti di masa tua kita nggak kekurangan, karena kalau dengan bertambahnya usia kita nggak bisa menabung dengan sebanyak pada saat kita usia produktif gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah sembuh dari sakit tidak sama dengan kondisinya sebelum sakit gitu ya. Nah, kemarin ini salah satu teman Bro Yosa ya, yaitu Tommy Wong ya, beliau juga terkena COVID gitu ya. Jadi dia bilang impian orang sehat ya pasti banyak gitu ya. Tapi impian orang sakit ya cuma satu, yaitu sehat atau sembuh gitu ya. Nggak ada lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sehat pasti banyak deh. Mau jalan-jalan lah, mau beli jet-jet yang terbaru lah, mau beli mobil BMW lah, mau beli Mercedes lah, atau mau rumahnya nanti di Alam Sutra gitu ya, atau di Gading Serpong, atau mau di Peak gitu ya. Itu banyak gitu ya. Tapi kalau orang sakit lagi terbaring di rumah sakit gitu ya, impiannya cuma satu, sehat gitu ya, pengen balik lagi gitu. Nah, yang kedua adalah vitamin bisa membuat daya tahan tubuh kita menjadi lebih prima ya. Yuk kita nonton video yang kedua. Nah, dari video ini saya ingin menunjukkan aja, mungkin kalau Pak Matius sih tahu ya film apa ini gitu ya. Nah, di sini adalah cerita tentang Steve Rogers ya. Steve Rogers adalah bagaimana seorang yang menjadi Kapten Amerika, tapi awalnya gitu ya dia masuk satu militer gitu ya, wajib militer, di mana ya berapa kali sampai ditolak gitu ya. Akhirnya entah gimana caranya akhirnya dia masuk gitu ya. Tapi ya bisa kita lihat gitu ya perbedaan fisiknya itu dibandingkan yang lain itu jauh banget gitu ya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah kalau misalnya sel darah putih kita atau daya tahan tubuh kita ini dalam tubuh gitu ya, sebagai Steve Rogers yang pada awal seperti ini gitu ya. Bagaimana dia datang untuk berperang melawan virus atau bakteri bisa menang gitu ya. Kalau kondisinya seperti ini, kurus, kerempeng gitu ya, nggak ada stamina gitu ya, ya itulah yang terjadi pada kenyataannya gitu ya, karena kita tidak mensuplai cukup gitu ya. Nah, kalau misalnya kita punya mobil, kalau mobil misalnya bahan bakarnya berkurang kan ada indikatornya ya. Ya jadi, oh ini udah nyala nih lampunya nih gitu ya, atau olinya udah kurang nih gitu ya, pasti indikatornya menyala gitu ya, dan kita pasti akan mengisi. Ya. Tapi tidak terjadi dengan tubuh kita gitu ya. Kalau misalnya mungkin sakit gigi masih kelihatan gitu ya dan berasa sakit gitu ya. Tapi kalau nutrisi defisiensi gitu ya, atau kita kekurangan nutrisi atau vitamin gitu ya, kita nggak akan pernah tahu. Taunya gimana? Gampang.
kita harus rutin tes laboratorium gitu ya. Nah, bagaimana ngetesnya? Tinggal pergi ke lab terdekat gitu ya. Tinggal dicek aja ya. Bapak Ibu mau cek apa teman-teman nih gitu ya. Nah, udah sampai sini aja videonya. Nah, kita balik lagi. Ya, tadi saya lanjutkan sedikit ya. Kalau kita cek lab gitu ya, idealnya berapa kali sih? Idealnya itu 1 tahun 1 sampai 2 kali gitu ya. Mungkin kalau usia 30-an ya oke, setahun sekali masih oke. Tapi kalau misalnya 40 tahunan akan lebih baik bisa 2 kali dalam 1 tahun ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita bandingkan gitu ya, kandungan nutrisinya dari potato yang di bake ya, yang di oven gitu ya, sama French fries kalau misalnya kita makan di McD gitu ya, atau misalnya kita makan potato chips gitu ya. Nah, kandungan vitaminnya itu sudah jauh berkurang. Contohnya yang paling signifikan ya dari vitamin C ya. Kalau misalnya kita makan baked potato itu, ya kita dapatnya masih lebih banyak gitu ya. Kalau misalnya French fries udah berkurang, kalau misalnya potato chips udah pasti hampir nggak ada ya. Nah, saya bicara tadi tentang Bro Matius sedikit sounding juga ya. Kenapa nggak pilih buah-buahan aja sih? Kita cukup nggak sih gitu ya? Oke, kalau misalnya kita mencek misalnya satu pisang itu ada nutrisinya itu berapa sih gitu ya? Nah, kemungkinan pisang yang dites itu adalah pisang yang sudah matang. Setuju ya, teman-teman ya? Nah, bagaimana ceritanya kita di Jakarta kita mendapatkan pisang yang matang di pohon? Ya, sangat minim sekali ya kemungkinannya. Yang ada itu kalau misalnya dari perkebunan yang dipotong itu ada gambar yang kiri ya, di mana posisinya memang masih benar-benar hijau mentah gitu ya. Nah, itu baru diambil, sudah dipanen, dikirim gitu ya. Nah, dalam proses pengirimannya ini barulah dikatakan ada proses di sana gitu ya. Jadi kalau misalnya saya bilang sekarang prosesnya ini bukan mencari buah yang matang, tapi buah yang menuju busuk sih kalau misalnya ini. Kenapa nutrisinya sangat-sangat minim. Jadi kalau misalnya usia kandungan kita nih dalam ibu hamil misalnya gitu ya, kita dalam idealnya kan 9 bulan ya gitu ya. Nah, kita dalam usia kandungan 3 bulan, 4 bulan ini udah keluar gitu ya. Nah, bagaimana si anak ini bisa berkembang mendapatkan nutrisi optimal dari usia kandungan 3 bulan, 4 bulan tersebut sampai ke 9 bulan kalau misalnya dia sudah di luar dari rahim ibunya gitu ya. Menjadi satu challenge sendiri ya. Nah, kalau misalnya ini yang terjadi pada market buah-buahan di kenyataannya sekarang ini ya. Sekarang kalau misalnya kita beli apel gitu ya, masih ada gitu yang berapa banyak sih yang kita konsumsi apel Malang gitu ya. Karena apel sangat terkenal dari Malang gitu ya. Agak jarang ya. Kenapa? Karena apel Malang ya identiknya ada sedikit rasa asam gitu ya. Yang paling gampang kalau misalnya kita ke Total, ke Rice Market atau ke manapun juga, apelnya dari mana? Dari China gitu ya. Nah, shippingnya dari China itu butuh berapa lama gitu ya. Nah, itu adalah realita gitu ya. Nah, kita bicara ada satu karya dari Dr. Bruce Ames ya yang dia sebut adalah 3S teori gitu ya. Jadi bagaimana kita mengkonsumsi vitamin C gitu ya. Betul, dari AKG. AKG itu adalah angka kecukupan gizi yang diciptakan oleh BPOM RI ya. Kita cukup mengkonsumsi 40 sampai 125 mg per hari. Ya, betul, cukup sekali ya. Tapi kalau misalnya AKG itu adalah satu indikasi ya kalau misalnya di bawah itu berarti kita sudah kekurangan gizi gitu ya. Nah, kalau misalnya kita mau mencapai optimal, kita bisa mengkonsumsi sehari itu 1000 mg gitu ya. Nah, dari situlah beberapa industri mulai melirik gitu ya. Bagaimana kita harus minum satu minuman vitamin C gitu ya, yang 1000 mg untuk diminum sekaligus gitu ya. Ya, nanti kita harus ingat juga ya bahwa termasuk 1000 mg termasuk megadosis ya. Jadi tubuh kita tidak bisa serta-merta memproses asupan 1000 mg tersebut gitu ya. Jadi di sini ada indikatornya kita akan bisa menyerap misalnya sekitar
500 mg pada saat waktu yang bersamaan, tapi selebihnya dari itu akan terbuang lewat urin. Itu ada, betul, ya memang seperti itu. Ya, jadi misalnya bagaimana kalau misalnya kita mau dapat 1000 mg ya kita tinggal pecah, misalnya minumnya jadi 2 kali sehari gitu ya, misalnya pagi dan malam. Oke, nah selanjutnya saya mau bahas bagaimana tips memilih vitamin ya. Simple gitu ya. Kalau Bapak Ibu membandingkan ya, teman-teman membandingkan produk A sama produk B gitu ya. Bapak Ibu harus sadar sekali tentang yang namanya serving size ya. Nah, kalau misalnya ini saya gambar ini saya ambil dari produknya Citato ya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita beli Citato sambil nonton Netflix gitu ya, apalagi situasi pandemi ini mager nggak kemana-mana sambil nonton gitu ya, tolong dilihat dulu gitu ya, serving size-nya itu berapa, jangan sampai kita beli satu kantong Citato gitu ya, karena nggak berasa, nggak bikin kenyang gitu ya, dan enak rasanya lagi, kita makan terus gitu ya. Nah, dalam satu kantong ini serving size-nya ini 5 gitu ya, jadi per servingnya itu 120. Jadi kalau misalnya satu bungkus itu kita habiskan gitu ya, itu kalorinya 600 kalori sendiri loh gitu ya. Jadi tolong dibaca. Idealnya itu kalau misalnya mau dimakan itu satu kantong ya buat 5 kali atau buat 5 orang lah sebenarnya ya. Nah, jadi inilah kita harus bijak. Kalau misalnya kita melihat gitu ya, perusahaan A dia bilang misalnya omega 3-nya itu 2000 gitu ya. 2000 berapa kapsul, berapa soft gel gitu ya. Nah, sedangkan misalnya yang perusahaan B itu dia cantumkan cuma 1000. Nah, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Tergantung gitu ya. Nah, lalu kita sebaiknya mempunyai satu standar, yaitu misalnya kandungan di tablet itu sesuai dengan yang tertera di label gitu ya. Nah, yang ketiga ada pengujian sebagai tambahan atau sebagai nilai plus ya. Contohnya mercury test sama free dari mercury itu sama nggak Bapak Ibu? Sedikit berbeda ya. Jadi kalau mercury test dengan free mercury. Nah, saya berbicara ini adalah satu produk misalnya dari omega 3 gitu ya. Karena omega 3 ini kebanyakan adalah dari misalnya minyak salmon gitu ya. Sedangkan salmon sendiri ini karena mungkin terpapar polusi ya, yaitu sangat tinggi kandungannya dari merkuri ya gitu ya. Nah, dengan kalau misalnya satu label cuma ditera adalah mercury test gitu ya, bahwa dia cuma bilang ini udah dilakukan pengetesan terhadap kandungan merkuri dalam minyak ikan tersebut gitu ya, tapi tidak menyatakan bahwa produk tersebut free dari merkuri tersebut. Nah, dibandingkan dengan produk yang free merkuri itu sudah dipastikan pasti sudah dites dan itu sudah bebas dari kandungan merkuri gitu ya. Nah, tadi serving saya sudah bahas. Lalu yang selanjutnya adalah kita membeli itu dari sales atau dari sharing dari customer gitu ya. Kalau misalnya dari sales gitu ya, berarti ya nggak ada kecap yang nomor 2 ya. Kalau misalnya kita ke kecap perusahaan A ya pasti dia bilang perusahaan A nomor 1 ya. Kalau kita ke salesnya perusahaan B pasti kecapnya perusahaan B nomor 1 ya. Ya itu logik ya, logikanya benar-benar berjalan lah gitu ya. Yang selanjutnya kita bisa bertanya kepada second opinion dari customer berdasarkan ini orang benar-benar produksi nggak ya? Karena kalau mengkonsumsi nggak ya gitu. Karena kalau misalnya sales, nggak semuanya sales itu benar-benar mengkonsumsi gitu ya. Dia cuma disuruhnya jualan gitu ya. Nah kalau misalnya customer, ya dia cuma menceritakan apa yang dia rasakan. Mau belinya sama siapa? Silakan. Tapi kalau misalnya mau beli sama yang dia biasa suppliernya juga, dia bisa membantu lah gitu ya. Nah, itu sebagai second opinion. Nah, yang selanjutnya adalah Nutrition's Comparative Guide ya. Nah, saya lupa. Ada satu bukunya, buku Nutrition ya. Ini itu tinggal dicek aja di Amazon, buku ini dijual bebas ya. Jadi kalau ini ada seperti kamusnya untuk vitamin suplemen di seluruh dunia ya yang diproduksi ya gitu ya. Nah, itu tinggal dipilih aja produk-produk mana yang terbaik. Ya, Bapak Ibu bisa pilih sendiri di sana ya. Karena di sini saya bukan mau jualan.
Oke. Pastinya kita mesti tes ya, tadi saya sempat sounding juga di awal ya. Kita harus tahu ya, kita mau mengkonsumsi ini goals-nya apa. Ya, kalau misalnya kita punya kolesterol tinggi ya, kita harus tahu sebelum mengkonsumsi kolesterol kita, LDL kita di level berapa, kolesterol total kita di berapa, dan setelah konsumsi apakah ada hasilnya, ya. Dan yang paling penting, Bapak Ibu harus mengecek yang namanya fungsi ginjal atau kadar kreatininnya juga ya. Kalau misalnya semakin berjalannya waktu Bapak Ibu mengkonsumsi gitu ya, kadar kreatininnya semakin tinggi ya Bapak Ibu harus mencari solusi lain. Karena jangan sampai tadi Bro Matius bilang mengkonsumsi vitamin tujuannya untuk mencegah, tapi dalam jangka panjang itu punya sesuatu efek samping gitu ya, yang jadi menyebabkan batu di ginjal atau misalnya merusak, memberatkan kinerja ginjal gitu ya. Itu benar-benar harus dipertimbangkan tes laboratorium. Jadi dalam waktu 6 bulan atau 1 tahun, idealnya memang kita cek lab ya. Jadi kita juga tahu bagaimana perkembangan kesehatan kita. Nah, yang sekarang lagi viral, vitamin megadosis. Kita perlu nggak sih minum vitamin D 5.000 IU atau minum vitamin D 10.000 IU? Nah, ya. Kita juga pernah dapat meme ya kemarin ini ya. Jadi saya ada teman dokter kandungan ya di praktek di rumah sakit PIK ya. Dia bilang orang Indonesia ini lucu gitu ya. Nah, saat orang merasakan sesuatu gitu ya, yang dia tanyakan itu temennya atau saudaranya atau googling gitu ya. Lalu coba-coba konsumsi gitu ya. Kalau misalnya sembuh oke. Kalau misalnya tapi pada rata-ratanya situasinya tambah parah gitu ya. Udah situasinya tambah parah, kondisinya kesehatannya tambah parah, baru dia mencari dokter gitu ya. Jadi bukan pertamanya itu bukan mencari dokter langsung gitu ya. Mereka coba-coba dulu gitu ya. Coba ya produk A, produk B, produk C gitu ya. Kalau bisa tambah parah, baru deh dok, saya punya kendala gini, saya minum ini tambah parah, jadi harus gimana ya dok ya. Nah, gitu ya. Vitamin megadosis ini gitu ya harus benar-benar dalam pengawasan dan dalam persetujuan para dokter gitu ya. Kenapa seseorang benar-benar baru kemarin di WhatsApp grup kita ya ada yang sounding kan ya, minum vitamin D berapa tuh 30.000 IU gitu ya. Ya 30.000 IU buat saya kalau buat orang normal gitu ya nggak perlu gitu ya. Dan kalau misalnya seharusnya dari kemarin ini udah coba dulu ya. Ya saran saya sih jangan deh, Bapak Ibu jangan coba-coba ya, kecuali memang benar-benar direkomendasi sama dokter karena benar-benar dia dipantau tiap harinya, dicek lagi gitu ya, apakah ada sesuatu yang ada komorbid ya atau jadi satu komplikasi nantinya, itu sangat berbahaya sekali ya. Jadi jangan sampai kita mau menyelesaikan satu penyakit malah timbul penyakit yang lain gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah kita perlu paham ya, vitamin tersebut larut nanti sesi tanya jawab saya ini ya sedikit ya. Vitamin ini larut di air atau enggak ya? Contohnya kalau vitamin C sama vitamin B kompleks gitu ya, itu larut di air. Artinya kalau kita minum 1000 mg gitu ya, tubuh nggak butuhin, udah pasti dibuang ya dalam urin, itu aman ya. Tapi kalau misalnya namanya vitamin A, vitamin D gitu ya, nah itu tersimpan pada liver. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi vitamin megadosis gitu ya dengan dosis yang benar-benar tinggi banget gitu ya, itu akan disimpan dalam liver kita ya. Jadi liver kita akan semakin berat kerjanya gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa teman-teman bisa lebih wise ya kalau menghadapi vitamin megadosis ini ya. Nah, sekian thank you dari saya. Sorry kalau misalnya ada salah-salah kata. Nah, ini adalah penampilan saya 2014 ya sama 2019 kemarin ada lah ya hasilnya ya gitu ya. Jadi kalau Bro Roy bilang gitu ya, diri kita saat ini adalah investasi 5 tahun atau 10 tahun ke belakang gitu ya. Saya sudah menginvestasikan kesehatan saya, lifestyle saya di 5 tahun ke belakang gitu ya. Ini adalah hasilnya. Dan sebelah kanan itu adalah mama saya ya. Nah, mungkin ada yang mau nebak umurnya umur berapa?
Wah, umur berapa nih bro? 50? 50 55 ya. ya? Wah, kalau sampai ketemu pasti mama pasti senang sekali itu gitu ya. Umurnya udah 70 lebih. Hah? Wow. 70 lebih. Wow. Ya, Keren. gitu. Kenapa saya tahu? Karena dari usia 40, mami itu udah mengkonsumsi berbagai macam vitamin gitu ya. Jadi dia udah menginvestasikan dirinya ke lewat vitamin gitu ya. Jadi Bro itu nggak saya pakai foto dimudah-mudahin kan? Kan banyak tuh face app gitu. saya undang langsung ke Tasikmalaya yuk. Oh, mantap. Kuliner langsung ketemu aja. Jadi kalau Keren. misalnya dari muka ya lebih fresh ya, tapi kerutan di sekitar leher sama di tangan itu nggak bisa disembunyikan ya. Kalau misalnya saya zoom di sini, nah dari tangan tuh kelihatan ya tangannya. Tangan itu ya udah keriput, pasti berbeda lah. Kelihatan nggak tangannya? Ya, Ada ya. ya, ya. Nah itu yang kondisinya memang ya kita nggak bisa mengelabui umur lah gitu ya. Nah, oke, selanjutnya mungkin kita buka ke sesi tanya jawab. Mungkin kalau ada yang saya bisa jawab, saya akan coba untuk bantu. Oke, thank you sekali lagi Bro Berfik ya. Jadi ini benar-benar luar biasa sekali nih, banyak hal yang kita baru dapat. Jadi nggak banyak hal yang kita nggak terpikirkan ya sebelumnya ya. Jadi setelah Bro Berfik ini benar ya, kalau orang udah sampai masuk rumah sakit tujuannya cuma satu, yaitu pengen sembuh, udah nggak ada lagi hal yang lain yang dipikirin. Gitu. Ya. Nah, mumpung lagi sehat, jangan keburu sakit kan begitu. Betul. Ya, mantap. Nah, ada saya ada tambahan sedikit ya. Jadi kenapa saya mulai menginvestasikan ke kesehatan gitu ya. Satu, kita cari uang semakin sulit ya saat ini ya. Tidak semudah zaman dulu gitu ya. Bagaimana nanti kondisi anak kita saat udah mulai tumbuh dewasa, ya sekarang Gen Y aja gitu, untuk beli properti aja udah ngos-ngosan gitu ya. Gimana zaman anak nanti kita gitu, anak kita nanti ya. Nah, saya tidak mau nantinya pada saat anak-anak saya mulai bertumbuh gitu ya, sudah mulai mencari penghasilan ya, saya jatuh sakit gitu ya. Jatuh sakitnya karena pola makan saya yang amburadul lah gitu ya, yang berantakan gitu ya. Yang menyebabkan situasi keuangannya itu pasti ya, kalau misalnya orang tua kita sakit gitu ya, masa sih nggak ditolongin gitu ya? Pasti ditolongin ya. Mau tabungan, mau aset pun kita jual gitu ya, buat nolongin dulu nyawa orang tua. Itu sebagai tanda terima kasih kita kepada orang tua gitu ya. Nah, kita berpikir kalau misalnya anak kita nanti sudah gede gitu dan kitanya jatuh sakit gitu, kita akan diselamatkan nggak sama orang tua? Mau kita ngomong, udah deh nak, nggak perlu, udah biarin, saya mati aja, jangan sampai ini mengganggu keuangan, nggak mungkin. Nggak mungkin ya, sesayang-sayangnya anak gitu ya, pasti dia akan mengusahakan bagaimana caranya untuk orang tuanya sembuh dulu gitu ya. Nah, saya tidak mau nantinya saya jatuh sakit yang akan memberatkan anak-anak saya. Itu sebagai satu titik di mana saya berpikir jangan sampai nanti saya menjadi satu memberatkan, satu istilahnya adalah poverty ya. Jadi jangan sampai nanti si anak ini harusnya punya satu kesempatan lebih, tapi karena kondisinya gitu ya, yang menyebabkan kesempatan tersebut harus tidak dia dapatkan gitu ya. Nah, itu tambahannya. Thank you. Dilanjut. Oke, thank you Bro Berfik ya. Welcome. Jadi sekali lagi buat yang mau bertanya silakan bertanya, boleh bertanya langsung, boleh lewat kolom chat, nanti saya bantu membacakan gitu ya. Dan waktu kita hanya 15 menit saja untuk bertanya ya sebelum kita tutup sesinya. Bro, ini ada yang nanya nih. Ini kan masalahnya dokter ada yang bilang A, bilang B gitu ya. Karena dokter kan juga nggak sependapat tuh. Misalnya kayak contoh soal vitamin deh. Tadi kan sempat bilang tuh yang berapa IU gitu ya. Betul. Bro Berfik ini gimana Bro? Soalnya kan ya memang benar ada yang bilang ya udah ini kan vitamin disimpan di dalam ini, tetapi ada yang bilang lagi kayak vitamin D deh. Yang terakhir ini kan yang lagi heboh vitamin D kan ya. Ya. Ya, jadi sebenarnya 1000 IU kah, 5000 IU kah gitu ya. Nah,
Ada dokter kan juga yang viral yang bilang ya memang di Indonesia ini sangat rentan vitamin D-nya gitu. Bandingin luar. Nah, gimana tuh, Bro? Gini, paling simpel adalah Bapak Ibu punya kiblatnya ini kemana gitu ya. Punya alirannya atau punya kepercayaannya kemana, kita stick ke sana gitu ya. Nah, kenapa saya bilang nggak semua dokter menguasai nutrisi gitu ya? Karena ya untuk di nutrisi sendiri itu lebih ke nutrisionis gitu ya, atau ke dokter ahli gizi gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk kedokteran sendiri, untuk di Indonesia masih lebih banyak itu berdasarkan pengobatan. Jadi kalau kondisinya sudah terjadi, sudah sakit, barulah gitu ya mencari solusinya untuk penyakit ini apa gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk di luar, dia tahu, dia sudah lebih advance kedokterannya gitu. Jadi misalnya untuk hipertensi misalnya gitu ya, dia udah tahu pakai apa tuh, misalnya pakai coenzyme Q10 gitu ya. CoQ10 kalau misalnya sekarang bahasa di pasarannya gitu ya. Nah, itu konsumsinya berapa banyak gitu ya. Mereka udah sangat familiar ya. Jadi kita sangat disarankan untuk aktivitas sehari-hari itu kita dapat asupan coenzyme Q10 itu 100 mg misalnya gitu. Kenapa? Karena kita akan mempunyai satu stamina atau satu fisik yang sama seperti pada zaman kita kuliah. Jadi lebih panjang staminanya gitu. Itu ada gitu ya. Dan di luar sudah dilakukan gitu ya. Jadi kalau misalnya mau bertanya mau ikut si dokter A atau mau ikut dokter B gitu ya. Nah, carilah kalau misalnya second opinion kurang, cari third opinion gitu ya. Nah, kalau misalnya benar-benar dokter A ini expertnya di mana, dokter B ini expertnya di mana gitu ya. Jangan sampai salah juga di sana gitu. Itu sih kalau saran dari saya sih. Thank you. Oke, mantap. Bro, ada yang nanya lagi nih dari CJ ya. Ya. Ada rekomen vitamin apa yang komplit untuk harian? Vitamin yang kompleks ya, jadi satu kandungan vitamin tidak menjadi lebih superior ya, sehingga mengalahkan vitamin-vitamin yang lain lah gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk harian pastinya kita multivitamin. Multivitamin. Jadi kalau misalnya saya belajar satu basicnya dari functional medicine gitu ya. Yang paling basic adalah kita harus menguasai multivitamin, asupannya harus maksimal ya, multivitamin dan multimineral kita harus maksimal. Yang kedua adalah omega 3. Tubuh kita butuh omega 3. Yang selanjutnya adalah enzim ya, atau enzim kita juga ada ya dalam lipase, amilase dan lain-lain untuk memecah lemak, protein gitu ya, karbohidrat, itu semua ada dalam tubuh kita. Masalahnya mungkin pada waktu kita remaja dia masih produksi 10 ya. Seiringnya dengan waktu mungkin produksinya tidak 10 ya, mungkin produksinya ada yang cuma 6, ada yang produksinya cuma 5. Jadi kalau misalnya dulu zaman kuliah saya makan sebanyak apapun juga gitu ya, badan masih tetap ramping. Sekarang gitu ya, nyium baunya aja gitu ya, udah nambah berat badan gitu ya. Nah, itu salah satunya mungkin dari enzim tersebut mungkin ada sedikit kekurangan ya. Jadi gimana gitu ya? Gampang gitu ya. Kita nggak bisa nyuruh tubuh ini buat produksi dari 6, produksi dari 10 ya. Kita harus tambahkan asupan dari luar. Simple ya. Selanjutnya adalah probiotik. Probiotik ya bakteri baik ya, tapi kalau saya tidak menyarankan yang merek Y ya, yang di iklan-iklan ya, karena kandungan gulanya cukup tinggi ya, gula juga malah menurunkan sistem imun kita ya. Alangkah lebih baiknya mencari yang benar-benar produk di apotik lah, misalnya Lactobi atau dari produk-produk yang Bapak Ibu bisa temukan di Guardian contohnya gitu ya, ya produk probiotik tersebut. Yang kelima adalah coenzyme Q10. Jadi 5 basic ini adalah yang benar-benar harus kita kuasai. Nah, kalau misalnya pertanyaannya tadi, Bro CJ ini adalah multivitamin, ya tinggal dicari aja multivitaminnya, bagaimana bebas dari pewarna buatan, ya bagaimana bisa larut. Ya, tadi saya sedikit merimain ya, bagaimana vitamin ini bisa larut dalam tubuh kita ya gampang. Kalau misalnya udah beli, cemplungin aja ke air, ya masukkan ke dalam air.
kalau dalam 30 menit, 40 menit, dia bisa dissolve gitu si tabletnya. Ya lanjutkan aja. Itu sangat besar kemungkinan itu akan bisa diserap oleh tubuh. Ya, tapi kalau misalnya udah ada yang saya pernah coba, ada yang sampai berjam-jam gitu, bahkan semalaman itu tablet masih utuh gitu ya. Itu tolong jangan dikonsumsi. Ngapain? Karena Bapak Ibu akan buang duit gitu ya. Bukan diserap oleh tubuh, ya udah pasti akan kebuang lagi. Gitu. Jadi karena saya di sini nggak jualan gitu ya. Tinggal dicari aja mana yang cocok, ya tinggal cari produk A atau produk B dari teman A, referensi mana gitu ya, silakan ya. Kalau misalnya mau apa yang saya konsumsi gitu ya, ya bolehlah nanti japri aja gitu ya. Karena lebih enak lah ngobrolnya. Wow, thank you bro. Ya, saya baru aware soal yang enzim tuh. Jadi kalau saya multivitamin udah, ya terus probiotik ya kan ngikut anak tuh minum Yakult. Ya, kalau bisa jangan Yakult. Ya. Terus si OQ10 saya juga udah. Nah, Ya. Cuman kalau yang tadi enzim tuh baru dengar tuh bro. Kayaknya nanti saya pengen japri tuh yang enzim tuh. enzim perlu ya. Ya. Keren. Ada lagi nih dari Bro Jonathan. Gimana takaran kombinasi vitamin yang baik untuk tubuh per hari? Berarti takarannya nih bro. Takarannya itu pasti setiap orang pasti berbeda ya. Jadi kita harus tahu dulu kondisi tubuh. Kita nggak bisa sama ratakan kondisi tubuh si A sama si B sama si C itu sama rata. Itu pasti berbeda. Karena pola makan, pola stres, pola asupan nutrisi ini semua berbeda. Metabolismenya semua berbeda. Ya, jadi kalau misalnya itu harus balik lagi, alangkah lebih baiknya dites dulu deh. Gitu ya. Nah, itu tinggal dikonsultasikan, barulah konsumsi. Ya, jadi ya memang kalau ngetes ya kayak vitamin D aja lumayan ya bro ya, ngetesnya berapa ratus ribu tuh ya. Iya. Nah, itu baru satu loh. Kalau nggak salah 450-an lah, sekitar segitu. Iya, baru satu itu tuh ya. Memang ya sekali lagi ya, buat sehat mahal, tapi buat sakit lebih mahal. Betul. Buat sakit lebih mahal. Jadi ya kalau memang memungkinkan dan memang ada budget, jangan pelit-pelit lah untuk buat sehat gitu ya. Ya kalau buat setahun sekali oke lah. Iya. Terus Bro Gunadi nanya nih ya. Jadi untuk anak-anak usia 11, 13 dan 15 tahun aman nggak sih vitamin D3 5000 IU itu? Gimana juga dengan dewasa? Balik lagi kalau misalnya kebutuhan dari si tubuh nih, contohnya nih, rentang normal kadar vitamin D dalam tubuh misalnya dari 35 sampai 80 lah idealnya gitu ya, yang maksimalnya gitu. Kalau misalnya di bawah 35 gitu ya, mau konsumsi yang 5000 IU nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya mau konsumsi 5000 IU ya. Karena konsumsinya tersebut hanya dalam jangka pendek. Saya ulangin ya, konsumsinya hanya dalam jangka pendek, bukan konsumsi dalam jangka panjang. Ya, karena kalau sesuatu yang dalam jangka panjang juga menjadi tidak baik. Kenapa? Karena vitamin D itu akan disimpan kandungannya dalam liver. Gitu ya. Dia tubuh mempunyai punya waktu tertentu untuk prosesnya tersendiri ya. Dan juga vitamin D-nya tersebut ya tetap dibantu juga sama kita berjemur. Gitu. Jadi kalau misalnya mau konsumsi untuk anak-anak, rasanya sih agak terlalu ketinggian ya, kecuali memang udah rujukan dari dokter, karena dokter sudah mengetes, contohnya misalnya sudah dites kandungan vitamin D-nya ini cuma 12, cuma 15, cuma 16. Nah, itu makanya kita nggak testing. Nah, kita Bro Gunadi disarankan dites dulu deh gitu ya Kak. Jadi kita nggak coba-coba, nggak main-main loh gitu. Jadi jangan sampai nanti oh iya kita mau naikin imun tubuh gitu, tapi ternyata malah jadi komplikasi gitu ya, amit-amit gitu ya, misalnya bisa jadi autoimun misalnya gitu ya, kan jadi menimbulkan sesuatu penyakit yang baru gitu ya. Nah, konsultasi aja sama dokter, nggak ada salahnya gitu ya. Dan kita tes dulu deh kadarnya berapa. Kalau misalnya kadarnya udah di atas 25, 35, oke, lanjutkan aja gitu ya. Kalau misalnya mau lebih natural ya udah berjemur aja sambil olahraga gitu ya. Nah, kalau misalnya masih kurang
dokter memang menyarankan konsumsi. Ya betul, betul sekali ya. Soalnya ya kalau kita apalagi udah kepala 4 ya, kayak saya ada kepala 4. Ya, itu ya kita coba lihat ya, kalau kita ke dokter pun ya, dokter juga kadang-kadang juga dia juga akhirnya ujung-ujungnya udah cek dulu dah gitu, karena dia juga nggak berani sembarangan juga gitu. Ya, jadi menurut saya sih kalau udah kepala 4 adalah kayak medical check up-nya setahun sekali minimal. Terus kalau memang kita udah punya problem ya, kalau kita udah punya problem di area-area tertentu tuh lebih sering gitu. Kayak misalnya kayak saya kan memang ada hipertensi sama kolesterol gitu ya. Nah itu lumayan, saya 3 bulan 4 bulan sekali saya ngecek gitu loh. Ya biar balik lagi, biar kita bisa kontrol lah gitu. Jangan sampai udah kebablasan kan udah repot. Gitu. Ya kalau saya sendiri pribadi sekarang ya karena lagi masa COVID saya minum 2000 IU dah, 2000 IU gitu. Ya nanti sekitar udah bulan saya ada rencana mengecek vitamin D-nya seperti itu. Oke, pertanyaan lagi nih dari Bro Edi ya. Rekomendasi AKG vitamin D3 cuma 800 IU itu gimana tuh? Rekom AKG, asupan kecukupan gizi ya AKG ya. Rekomendasi asupan kecukupan gizi vitamin D3 kan cuma 800 IU. Nah, terus gimana dong gitu? Ya, memang untuk standarnya BPOM di Indonesia ya masih di 800 IU ya. Jadi kalau misalnya di atas dari itu belum ada masuk tuh. Jadi kalau misalnya 5.000 atau 10.000 itu memang udah harus resep dari dokter ya. Memang harus benar-benar resep dokter karena ya memang standarnya di sana ya, Indonesia tahu sendiri lah ya, sedikit terlambat gitu ya. Nah sebelum vitamin D ini ngeblow up gitu ya, di luar sana itu udah tinggi sekali tentang khasiat magnesium. Magnesium ini adalah satu mineral yang dibutuhkan oleh tubuh gitu ya, tapi ternyata manfaatnya itu bisa kemana-mana gitu ya, jadi bisa nge-boost performance yang lain juga gitu ya. Nah vitamin D baru viral gitu kan di Indonesia gitu ya, dan nantinya gitu ya mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan gitu ya, magnesium ini bakal viral juga gitu ya. Nah di luar itu sudah viral ya, jadi magnesium ini contoh. Kalau misalnya seseorang konsumsi vitamin D gitu ya, only vitamin D3 only gitu ya, dengan seseorang yang minum vitamin D3 plus magnesium gitu ya, nah hasilnya itu akan lebih cepat. Kenapa? Ini contohnya adalah sepasang suami istri, dia konsumsi dalam berbarengan, yang suaminya cuma vitamin D3 aja, yang istrinya disertai dengan magnesium. Hasil labnya yang tadinya si istrinya ini di bawah angka suami. Nah, lalu selanjutnya setelah dicek lagi gitu ya, setelah 2-3 bulan konsumsi, yang hasilnya si istri ini tadinya lebih rendah, sekarang itu melampaui dari hasil yang suaminya itu. Jadi ada magnesium juga, ada indikasi bahwa bisa nge-boost performa yang lainnya juga. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi 800 IU ya gampang. Kalau misalnya kita cuma dapat 1 tablet 800 IU, kalau kita mau ngejar 1.600 kita minumnya 2 tablet. Gitu. Kalau misalnya mau 2.000 ya kita minum 3 tablet gitu ya. Tapi ingat cuma jangka pendek ya, jangan dalam jangka panjang. Oke. Bro, ada nanya lagi nih. Waduh, ini pertanyaan banyak banget. Kita waktunya udah tinggal 1 menit lagi nih ya. Jadi ini pertanyaannya terakhir di Bro Edi sama Bro Budi ya. Berikutnya pertanyaan ditutup. Kalau yang mau nanya silakan nanya langsung ke Bro Berfik ya. Yang mau nanyanya di BIK Healthy silakan join ya. Bro Berfik di situ yang jadi moderatornya gitu ya. Oke, pertanyaan penutup ya Bro Edi. Bagaimana kombinasi D3 dengan K2? Itu kan juga banyak tuh ya dikombinasikan demikian tuh vitamin tuh. Oke. Ada kebutuhannya nggak dengan K2? Karena K2 sendiri ini sifatnya ini sebagai dia antikoagulan ya. Antikoagulan itu anti pembekuan darah ya. Jadi jangan sampai situasi Bapak Ibu lagi kondisinya minum obat pengencer darah gitu ya. Nah, sekarang Bapak Ibu tiba-tiba nih karena viral kanan kiri WhatsApp grup semua bahasnya vitamin K2 gitu ya, menjadi satu hal yang komplikasi gitu ya, di mana Bapak Ibu perlu pengencer darah, tapi Bapak Ibu mengkonsumsi tanpa sepengetahuan dokter,
yang membekukan darah gitu ya. Jadi ini suatu hal yang menjadi satu komplikasi ya dan kontroversi. Jadi alangkah lebih baiknya konsultasikan kepada dokter pribadi Bapak Ibu dulu. Jangan sembarangan dulu gitu ya. Kenapa sih harus K2 gitu ya? Nggak lebih baik kok dengan ditambah K2 itu nggak lebih baik kecuali memang ada kebutuhan. Contohnya Bapak Ibu punya darah itu encer banget gitu ya. Kalau misalnya kayak diabetes gitu ya. Nah, sekali terluka kena iris gitu ya. Nah, itulah kenapa darahnya nggak mau berhenti gitu ya. Nah, itu salah satu indikasinya Bapak Ibu kekurangan vitamin K2. Bisa ditambahkan dengan vitamin K2 karena dia akan membantu pembekuan darah sehingga luka akan bisa lebih cepat kering. Contohnya seperti itu ya. Jadi ya, kalau bisa disimpulkan lebih baik dikonsultasikan dulu dengan dokter, tapi jangan dengan dokter yang anti suplemen ya. Karena kalau misalnya dengan yang anti suplemen jawabannya udah pasti big no gitu ya. Gitu. Oke, thank you. Terakhir ya, Bro Budi Harto, magnesium kan ada oxide, citrate, orotate, beda-bedanya apa ya? Nah, kalau itu saya tidak berkompeten untuk menjawab itu ya, karena saya sendiri jurusannya bukan di nutrisi ya. Nanti salah-salah saya menjawab, jadi kan menjadi sesuatu hal yang tidak baik gitu ya. Nah, itu mungkin bisa kalau ada teman farmasis atau apoteker atau nutrisionis, lebih tepatnya ditanyakan. Atau misalnya ada teman yang di industri kesehatan, ya minta tolong aja ditanyakan. Saya sih bisa bantu tanyakan ya. Nanti saya akan lihat apa. Kalau boleh sih nanti tinggal japri aja sama saya ya. Saya akan bantu tanyakan sama teman saya yang memang nutrisionis. Oke, mantap kalau gitu ya. Sekali lagi thank you banget nih Bro Berfik ya yang sudah menjawab semuanya. Ya, jadi sekali lagi thank you banget semuanya atas pertanyaan-pertanyaannya juga yang udah join sampai di penghujung acara ya.